Kembali di dua arah, saya akan langsung ke Pak Dedi. Bagaimana partai politik ini bisa meyakinkan publik bahwa kontestasi ini benar, kontestasi tidak ada dinasti politik, tidak ada intervensi dari nama-nama besar mereka yang maju di pilkada nanti? Kita punya keinginan, kita punya harapan bahwa proses kontestasi ini memang dilakukan secara jujur dan adil. Kita berharap, kan kita selalu di PD Perjuangan itu menganggap bahwa politik inilah cara membangun peradaban. Kita tentu akan berusaha, kita akan menjaga bahwa itu bukan sesuatu yang lahir dari sebuah kecurangan, katakan begitu. Ya. Nah ini bukan hanya kita yang berkepentingan, saya juga ingin mendorong nih KPU supaya mampu menyediakan ya sebuah alur kontestasi yang setara. Dalam artian apa? Jangan karena kaya miskin atau populer lebih dulu seperti apa, itu harus dijaga. Yang kedua, yang namanya Bawaslu, Gakumdu dan sebagainya, ya itu emang harus benar-benar bekerja gitu loh. Jadi jangan mengharapkan kita saja. Kita ini mah senang bertarung. Kita tidak terbiasa menggunakan kekuasaan untuk menang. Baik. Mas Henry. Jadi kalau saya, kontestasi ini terserah dari semua rakyat di daerah. Kalau Anda tidak suka dan Anda tidak ingin dinasti politik terus-menerus ada di daerah Anda, nggak usah dipilih calonnya. Tapi kalau merasa Anda ini adalah bagian positif dari pembangunan di daerah Anda, ya silahkan aja Anda pilih. Tapi yang paling jelas adalah menurut saya, cobalah menggunakan hati nurani dan akal sehat pada saat memilih, sehingga Anda tahu orang ini atau si calon ini layak tidak menjadi pemimpin Anda di daerah itu. Baik. Bung Maman. Ya, kami dari Partai Golkar, doktrin kita adalah karya kekaryaan. Jadi semua kader, semua calon yang kita usung, pasti spiritnya adalah harus bisa memberikan karya-karya nyata di daerahnya. Ada dua, bagi mereka yang incumbent, kita berharap kepada masyarakat lihat track recordnya dia pada saat selama mereka memimpin sebelumnya. Namun bagi mereka yang memang bukan incumbent, ya silakan dinilai masyarakat apakah dia memiliki kualitas atau kapasitas untuk membawa aspirasi masyarakat di daerah-daerahnya masing-masing. Namun kembali itu semua, saya ingin tegaskan bahwa politik dinasti bukan sesuatu yang haram. Selama orang yang didorong atau anak atau si A itu adalah memiliki potensi untuk menjawab harapan publik di daerahnya masing-masing. Saya pikir itu saja. Baik, Mas Ediman. Ya, kita sekarang ini sudah ada di dalam sistem demokrasi selama 20 tahun lebih. Tahun 2006 Freedom House itu menaikkan posisi kita dari partly free menjadi fully free, tapi kemudian diturunkan lagi pada 2013. Salah satu faktornya adalah karena munculnya intoleransi masyarakat, dan sekarang ini munculnya populisme. Betul bahwa adalah hak setiap orang untuk menggunakan modal sosialnya seperti agama, etnisitas, mungkin juga darah di dalam politik itu sah. Itu boleh digunakan, tetapi kan itu cara berpolitik menurut saya yang kurang, tidak terlalu berkualitas. Kita ingin menaikkan level demokrasi kita menjadi level yang demokratis. Bagaimana mengawalnya? Di mana pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang karena memang dia mampu untuk memimpin, bukan karena dia punya ikatan darah dengan pemimpin sebelumnya, atau karena dia seorang anak siapa, atau bukan karena dia agamanya apa, dan seterusnya. Baik, terima kasih Mas Ediman, terima kasih Mas Henry Satrio, Pak Dedi dan juga Bung Maman telah bergabung dan berdiskusi terkait dengan apakah ini dinasti politik atau kontestasi dalam Pilkada 2020. Saya Cindy Sistiarani menutup Dua Arah malam hari ini. Sampai jumpa.